Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, kita masih dengan tema yang sama, yaitu profesi dokter kecantikan, dan masih bersama dengan dokter cantik kita, Dokter Uli di sini. Nah dokter, ini kan udah cukup lama ya dok ya di dunia kecantikan ini, dan juga menghadapi berbagai macam pasien, belum lagi dengan pendidikan juga yang banyak sekali dok. Nah itu pernah nggak sih dok tapi ngerasain kayak aduh aku kok agak jenuh ya di ini gitu loh dok. Pernah nggak sih boring gitu dok? Kalau masalah boring ya namanya kita manusiawi, pasti adalah rasa boring, rasa aduh gue kerjaannya begini-gini, tapi aku alihin. Alihinnya ke apa? Oh jadi gini, selain hobinya di estetik, aku hobi juga kayak ngedesain decor. Misalkan kayak ada nih, aku tuh entah kenapa aku suka yang lucu-lucu nih ya. Jadi aku kayak pergi ke studio nail art gitu. So aku perhatiin, so aku pelajarin gitu. Oh begini. Lu tuh belajar nail art juga? Iya aku belajar juga begitu. Sampai buat kayak styling rambut, belajar make up juga aku. Jadi aku kayak lebih suka ngalihin rasa bosan aku itu. Aku lihat YouTube Tasya Farasya tentang masalah make up, cara dia make up seperti apa. Terus aku lihat oh begini. Itu untuk ngalihin rasa bosannya seperti aku ngalihin hobi-hobi aku yang lain. Jadi seketika aku lagi di fase stuck banget nih ngadepin pasien yang kerjanya itu aja, kan pasti ada bosen. Iya, Manusiawi kita nggak mungkin nggak bosan. Tapi ngadepin manusia, manusia yang kita harus jawab konsul, jawab keluhan. Ada pasien yang harus kayak oh ini gimana dok, yang kayak nyinyir banget gitu kan, pasti ada lah kita pasien gitu. Ya itu tadi aku alihinnya tapi tetap di dunia kecantikan juga. Iya, ya, di dunia-dunia yang aku suka aja gitu. Karena aku sukanya yang gitu kan. Jadi udah aku ngerjain kayak kalau nggak tuh aku jalan-jalan, apa kayak pergi. Pokoknya pasti ada doing something yang kayak oh udah gue harus spend time nih. Rasa bosan nih jangan buang-buang waktu, aku ngerjain apa, ada sesuatu yang kerjain. Pasti nggak, palingan belajar make up. Terus tuh kayak kalau sekarang tuh kan kayak lebih suka ke bikin apa sih namanya, apa dok? Art gitu kan, bikin kotak pensil anak-anak gitu, bikin gitu. gitu ya buat anak aku sekalian tuh aku belajar gitu. Terus ya belajar, kadang aku di kanvas aku juga ngelukis gitu-gitu. Oh mengalihkannya yang seperti itu ya dok ya. Biasanya dokter ngambil berapa waktu sih dok untuk merehat dulu sampai akhirnya bisa untuk terima pasien lagi? Aku tuh everyday tuh aku ada pasien gitu. Itu makanya aku tanyain kayak itu benar-benar setiap hari. Bahkan dari Jakarta bolak-balik ke Bengkulu juga itu ada pasien. Itu tuh gimana sih dok yang menghadapi seperti itu sampai kayak ada nggak sih ngambil waktu untuk udah ya aku holiday dulu gitu? Ada nggak sih? Ada sih, pasti aku jadwalin, pasti aku kayak announcement dulu nih di sosial media aku. Aku bilang dari tanggal sekian ke sekian aku mau ini dulu, aku bilang kayak gitu. Terus di sisi lain kayak ada workshop 3 hari, 2 harinya aku mau kayak me time gitu. Jadi aku memang kayak harus spare waktu banget buat diri aku sendiri. Terus ntar aku alihin pas kalau pagi otomatis aku ada kegiatan ya. Kalau pada pasien tuh ya paling aku alihin ke sore sampai malam gitu. Sampai aku pernah ngerjain sampai jam 2 malam. Wow, sampai jam 2 malam. Sampai 2 malam aku ngerjain. Itu masih oke dok untuk ngerjain dok? Ya karena yaudahlah, karena pasien kan, jadi aku nggak mau nolak rezeki juga, ya udahlah aku kerjain dari hati. Tapi kalau nggak dari hati nggak bisa juga kita, pasti kita nggak konsen. Nah bahas mengenai hati dan mood perempuan nih dok. Itu kan yang aduh lumayan up and down gitu kan, kayak mood swing gitu kan. Itu gimana sih dokter ngaturnya? Kalau ngadepin juga orang kayak sehari ngadepin 3 aja yang rewel tuh biasanya mulai tuh berpengaruh ke mood gak sih dok? Iya pastilah berpengaruh. Itu dokter gimana caranya untuk menstabilkan emosional dokter lagi? Oke, kalau buat stabilisasi emosional itu aku lebih kayak oh yaudah, paling biasanya aku istighfar sih ya udah ya Allah tenangkan gitu. Terus sama ini es krim. Gitu. Buat naikin mood lagi, es krim. Terus aku palingan aku lihat apa-apa yang aku suka aja. Misalkan aku kadang scroll TikTok lah buat ngalihin. Ntar kayak beberapa menit
15-30 menit lah, dan naik lagi ada kerjain lagi. Kita pasti bakal ke distract lah, entah itu dari sama pasangan, Pasti. sama temen, sama saudara ataupun anak. Pasti kita dalam sehari kita pasti ada ke distract dong. Jadi buat gimana kita stay fokus ya, kita balikin lagi ke aku ngerjain, pasti aku lihat sesuatu yang bikin aku happy. Oh gitu. Terus balik lagi karena Balik lagi. balik lagi harus profesional Iya, juga ya, harus Dok, profesional. ya. Kita harus ngelanjutin working kita tadi ini Iya, apa nih betul. gitu. Nah kalau masalah waktu nih Dok, kan dokter udah ya kemana-mana gitu loh Dok, tapi juga ada anak juga yang harus diurus, ke diri dokter juga harus ada me time-nya juga. Itu Iya. gimana sih Dok ngatur waktunya sampai bisa dalam satu rute gitu loh Dok? Jadi kalau buat one way rute gitu, Aha. aku selalu gini. Kalau ngeliatin anak, sekalian pasang Bengkulu nih, gitu. Anak nih sekolah dari Senin sampai Jumat. Jadi pas di jam sorenya nih, setelah dia bobo siang, aku beres pasien, pasti aku ajak nih ngajak main, pergi ke BIM atau ke tempat yang dia mau, atau dia maunya BM-nya apa aku turutin. Udah gitu aja, pasti aku atur. Jadi memang udah paling bener nih. Buka keliling di Bengkulu, sekali ngeliatin anak, gitu kan, pasien juga terpantau, anak juga terpantau. Jadi bonding aku sama anak bisa deket lagi. Dulu waktu awal-awal aku moving ke Jakarta, itu aku sampai susah buat pulang karena kan kerjaan. Stay di Bengkulu, emang stay di Bengkulu. Itu jadi aku kayak kesulitan buat ngatur waktu. Oh ya udah, mungkin udah jalannya juga ya udahlah aku buat decide keputusan ini buat bikin klinik di Bengkulu. Nah, pertimbangannya kan ada anak, jadi aku bisa bolak-balik ngeliatin anak, ngeliatin tumbuh kembangnya seperti apa, terus kalian pasien gitu. Jadi pasien terpantau, anak juga terpantau. Jadi aman terkendali Ya, semuanya ya Dok ya. Ya masalahnya kita kan sebenarnya harus berkorban ya, Iya, harus betul. ada yang dikorbanin. Hidup namanya pengorbanan, perjuangan, nggak ada ya. Yang namanya hidup itu no struggle gitu kan, nggak Nggak ada mungkin. gitu. Jadi kita semua itu ada pilihan. Dan ini juga udah pilihan Iya, yang udah udah dokter ambil pilihan. gitu ya Dok ya. Nah ini untuk plan nih Dok, 2024 tinggal beberapa bulan lagi sih Dok ya. 5 or Iya. 5 months gitu ya. Ini apa nih yang mau plan dokter apa nih untuk tahun ini walaupun tinggal beberapa bulan? Ya, planning aku yang pastinya satu, aku mau launching segera mungkin nih, launching klinik. Terus fokus ya buat ke pasien-pasien. Ya, itu Aku aja sih pengen banget ya, karena aku ngerasa Bengkulu tuh kan sebenarnya orang-orangnya udah pada pintar-pintar ya. Aku tuh pengen banget orang Bengkulu tuh lebih aware, lebih memperhatikan penampilan terutamanya ibu-ibu gitu loh kan. Jadi untuk meminimalisir terjadinya pelakor dan perselingkuhan sih, itu tujuannya sih aku. Kayaknya kayak biar suami tuh betah di rumah gitu kan. Karena laki-laki tuh makhluk visual. Jadi apa yang dia lihat tuh dia suka melihat keindahan. Nah, harus kita berikan keindahan dulu nih dari orang rumah gitu kan. Jangan sampai dia bisa melirik keindahan-keindahan di luar lainnya gitu. Tapi Jadi biasa aku, juga ibu-ibu kan kayak ya udahlah udah punya anak, udah punya suami. Oh itu Biasanya salah. gitu kan biasanya No. Dok ya. Jangan kita pernah berprinsip seperti itu. Kita harus love self kita. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Dengan cara apa kita menghargai diri kita? Dress well, berpenampilan rapi, baik. Itu nggak mesti harus mahal. Harus bisa merawat diri kita, hargain diri kita harus menyayangi diri kita harus dandanin diri kita harus merawat diri kita, baru orang bisa menghargai kita. Kalau diri kita sendiri tidak kita hargain, gimana orang mau menghargai kita? Nah itu Gitu. dia kuncinya di Kuncinya sana ya itu Dok dari ya. diri sendiri dulu. Betul sekali. Nah dokter, sayangnya kita terbatas dengan waktu Oke. ini Dok. Tapi boleh sampaikan dulu konsistennya Dok untuk para pemirsa opini agar lebih memperhatikan penampilannya, Oke. agar lebih menghargai dirinya sendiri tadi seperti kata dokter. Boleh disampaikan Dok? Oke. Untuk masyarakat Kota Bengkulu, pastinya aku Dr. Ulida Ulfa, aku mau nyampein mulailah dari sejak dini kalau bisa kita merawat diri dan menabung kolagen supaya semakin tua kita semakin glowing dan kita bisa hidup lebih bahagia pasti dan lebih sehat ya, karena kita dengan merawat diri, merawat muka itu menciptakan jiwa dan raga, tentunya kebatinan kita lebih sehat dan lebih bahagia.
Oke, dokter terima kasih banyak karena sudah mampir hari ini. Iya, oke. Udah nyempatin waktunya. Ini mungkin udah ada berapa pasien yang tertunda dok gara-gara pagi ini dok. Ya, terima kasih banyak ya dok ya. Semoga Oke. plannya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke. Tips sama juga sama anaknya dok. Ya oke, thank you. Tadi salamin. Iya, terima kasih dokter. Nah pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uter Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.